Kemudian setelah generasi sahabat habis adalah tabi'in. Orang-orang yang ketemu dengan orang-orang yang bersama Rasulullah. Itu tabi'in. Yang oleh Rasulullah di dalam hadisnya summal ladzina yalunahu. Kemudian yang ketiga adalah tabi'in. Orang yang bertemu kepada orang yang bertemu kepada orang bersama Rasulullah. Selanjutnya adalah para ulama seperti Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi, Syekh Abi Hasan As-Sadili, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, dan para ulama-ulama sufi lainnya. Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Ini muqarrabin. Kemudian yang kedua adalah wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin. Semoga kita masuk di golongan yang kedua ini. Paling tidak, Allahumma, orang-orang yang disebut ashabul yamin, orang-orang yang akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, disebut ashabil yamin. Fasalamul laka min ashabil yamin. Maka orang-orang ini akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa ashabul yamin? Adalah al-ulama warathatul anbiya. Para alim, para kiai, jamaah rahimakumullah. Maka kita, kalaupun tidak masuk di golongan yang kedua, kita dimasukkan di sana. Karena kita mengikuti beliau-beliau. Al-ulama warathatul anbiya. Ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Kalau tidak, kita tidak termasuk ulama, tapi orang-orang, golongan-golongan yang mengikuti para ulama. Di antaranya beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Hadratus Syekh Bahasin As'ari, Hadratus Syekh Kiai Wahab Asbollah, Hadratus Syekh Kiai Haji Bisri Sansuri, dan para ulama lainnya, Kiai Haji Ilyas Rohiyat, Kiai Haji Abu Bunyamin Rohiyat, dan ulama-ulama yang sudah jelas amal solehnya, yang sudah jelas atharnya, yang bisa kita rasakan bersama-sama. NU betul-betul kehilangan dalam hal ini. Tapi beliau memberikan uswah hasanah kepada kita di saat dunia Indonesia masih suasananya masih sangat memprihatinkan. Kita diberikan tontonan-tontonan yang menyedihkan, tontonan-tontonan yang menyakitkan, tontonan-tontonan yang tidak menjadi uswah hasanah bagi kita. Tapi kita masih merasa ayem, merasa tentrem, karena masih ditunggui oleh para alim, para ulama yang jadi panutan kita semua. Yang terakhir, Bapak Ibu, saya mohon doa restu kepada seluruh jamaah ini. Semoga dzurriyyah, putra wayah, keturunan dari Kiai Haji Ruhiyat, Kiai Haji Ilyas Ruhiyat, Kiai Haji Abu Bunyamin, dan seluruh keturunan kita menjadi dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Jangan sampai masuk golongan yang ketiga. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Inna hadza lahuwal haqqul yakin. Maka marilah di dalam rangka itu fasabbih bismi rabbikal azim. Kita mengikuti ajaran para alim ulama yang menuntun kita. Sebab ada hadis laulal ulama lasoron nasu kalbahaim. Jikalau Allah sudah mencabut semua ulama ini, maka manusia ini bagaikan bahaim. Kalau bahasa Jawa itu rojo koyo. Kalau sini apa? Sundanya itu rojo koyo. Bahaim itu ya hewan. Ya, hewan itu bahaim. Hewan itu ya hewan. Maka kita masih banyak ulama, masih banyak pondok pesantren, juga kita banyak melihat manusia-manusia
seperti bahaim, yang tidak punya kasih sayang, yang tidak saling mencintai, yang rakus terhadap dunia ini, rakus terhadap jabatan, rakus terhadap harta benda yang menyengsarakan. Kita tidak boleh. Ada dua orang di dunia ini yang hidupnya tidak tentram. Ada dua orang golongan yang hidupnya ini selalu susah, sedih, yaitu orang yang terlalu kaya. Orang yang terlalu kaya itu hidupnya susah. Ini kalau terlalu kaya. Maka panjenengan boleh kaya, tapi jangan terlalu. Ya. Sebab orang terlalu kaya itu hidupnya susah. Saya sudah ketemu orang-orang yang terlalu kaya. Dan saya senang kalau ditatangi orang yang terlalu kaya, yang susah-susah itu. Yang kedua, orang yang hidup susah itu miskin yang terlalu miskin. Maka boleh miskin, tapi jangan terlalu. Maka yang baik adalah al-umur, khairul umur, awsatuha. Di tengah-tengah. Yang paling baik adalah orang yang diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian atas nama pengurus besar, sekali lagi kami sangat kehilangan beliau. Beliau aktif, disiplin di dalam NU, bahkan beliau selalu menomorsatukan Nahdlatul Ulama. Karena jelas di Indonesia ini jamiah yang di dalamnya ada ulama, ya ada di Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan insya Allah sepanjang Indonesia masih ada Nahdlatul Ulama, Indonesia insya Allah akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Marilah kita tutup 40 hari dari wafatnya Kiai Haji Ilyas Riyah dengan saya mohon keikhlasan hadirin hadirah untuk sekali lagi membaca suratul Fatihah. Kita sanjungkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad, para sahabat, para ulama, para aulia, khususon kepada Kiai Haji Osman, Kiai Haji Abdul Ghafur, Kiai Haji Ruhiyat, Kiai Haji Ilyas Ruhiyat, Kiai Haji Abu Bunyamin Ruhiyat, dan seluruh zuriyahnya. Lahumul Fatihah.